Tok. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Baik, Assalamualaikum, Bu. Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk ya, adik-adik. Ya, Silakan duduk ya di tempat yang sudah Ibu siapkan. baik, Bu. Baik, Bu. Baik, adik-adik sekalian, terima kasih atas kedatangannya di ruangan bimbingan kelompok ini. Sesuai yang Ibu informasikan bahwa pada hari ini, hari Jumat 12 November 2021 jam 10.30 waktu Indonesia Tengah, kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Bagaimana nih kabar adik-adik hari ini? Apakah semua baik-baik saja? Alhamdulillah, baik, Bu. Bu, alhamdulillah Baik, luar Ibu. biasa baik, Bu. Baik, adik-adik yang tidak terkendala jaringan, dimohon untuk on cam ya. Baik, Bu. Oke, adik-adik semua. Hari ini pada pelaksanaan bimbingan kelompok ini, Ibu akan menjelaskan pengertian bimbingan kelompok. Sebelum Ibu menjelaskan di sini, Ibu ingin bertanya dulu nih, apakah adik-adik di sini sudah ada yang mengerti tentang pengertian bimbingan kelompok? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Baik. Baik adik-adik, sekalian Ibu akan menjelaskan pengertian bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah upaya pemberian bantuan oleh guru BK kepada peserta didik dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Yang berikutnya, Ibu akan menjelaskan tujuan bimbingan kelompok. Adik-adik di sini apakah sudah mengetahui tujuan bimbingan kelompok? Bu. Belum. Belum, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan tujuan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok bertujuan untuk membantu para siswa yang mengalami masalah melalui prosedur kelompok. Selain itu juga mengembangkan pribadi masing-masing anggota kelompok melalui berbagai suasana yang muncul dalam kegiatan itu. Baik adik-adik, apakah sudah memahami pengertian dan tujuan dari bimbingan kelompok? Sudah, Bu. Saya sudah paham, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang manfaat bimbingan kelompok. Adik-adik di sini apakah ada yang mengetahui manfaat bimbingan kelompok? Belum. Belum tahu, Bu. Belum. Baik, jadi manfaat dari bimbingan kelompok ini adalah dapat melatih siswa untuk dapat hidup secara berkelompok dan menumbuhkan kerjasama antara siswa dalam mengatasi masalah. Melatih siswa untuk dapat mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat orang lain. Dan dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat berkomunikasi dengan teman sebaya dan pembimbing. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Yang pertama, ada tahap perencanaan, di mana tahap ini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan kelompok, tujuan, manfaat, dan tahapan-tahapan. Kemudian asas-asas bimbingan kelompok. Lalu setelah itu kita akan saling memperkenalkan diri masing-masing, dan setelah itu kita akan bermain permainan bersama. Selanjutnya ada tahap peralihan. Di tahap ini, Ibu akan mempertanyakan kesiapan kalian untuk masuk ke tahap selanjutnya. Selanjutnya ada tahap kegiatan. Nah, di tahap ini kita akan melakukan diskusi kelompok bersama. Kemudian di tahap yang terakhir, ialah tahap di mana kalian akan memberikan kesan dan pesan kalian terhadap bimbingan kelompok pada hari ini. Setelah Ibu menjelaskan tahap-tahap pelaksanaan bimbingan kelompok, apakah adik-adik semua sudah paham? Sudah dapat Paham, Bu. dipahami, Bu. Paham, Bu. Oke, perlu kalian ketahui juga, dalam bimbingan kelompok ini terdapat asas-asas seperti asas kerahasiaan, yaitu menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik. Kemudian ada asas keterbukaan. Bimbingan dan konseling yang efisien hanya berlangsung dalam suasana yang terbuka. Kemudian ada asas kesukarelaan. Jika asas kerahasiaan benar-benar sudah tertanam pada diri kita, maka sangat dapat diharapkan bahwa
Mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya ini kepada pembimbing untuk meminta bimbingan. Sampai di sini apakah adik-adik sudah paham? Paham, Bu. Sudah, Bu. Baik, sekarang kita mulai perkenalan ya. Dimulai dari nama, hobi, dan alamat. Ayo, dimulai dari Nurul Afifah. Baik, perkenalkan saya Afifah. Hobinya mendengarkan musik, alamatnya Jalan Banggi Samarinda, Bu. Oke, terima kasih Afifah. Kemudian Nadia Nurul. Baik, nama saya Nadia Nurul Rahmayati, 12 IPS 2. Alamat saya Jalan Gatot Subroto. Hobi saya nonton film sama baca komik, Bu. Oke, terima kasih Nadia. Kemudian Mulyati Safitri. Perkenalkan, nama saya Mulyati Safitri. Hobi saya mendengarkan musik. Alamat saya Sulawesi. Oke, terima kasih Muli. Kemudian Yuyun Kafidatul. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya adalah Yun Kafidatul Hikmah. Hobi saya adalah mendengarkan musik. Dan alamat saya di Jalan Jenderal Sudirman, Bontang Selatan. Oke, terima kasih Yuyun. Kemudian yang terakhir, Rizka Khairunisa. Perkenalkan, nama saya Rizka Herunisa dari kelas 12 IPS 3. Hobi saya mendengarkan musik dan alamat saya di Samarinda, Bu. Oke, terima kasih Rizka. Kali ini Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Triliani, hobi Ibu membaca novel, dan alamat Ibu di Loaduri Ilir. Oke, baik. Apakah adik-adik di sini sudah mengenal semua temannya? Nama-nama temannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, coba Nurul Afifah sebutkan nama-nama temannya. Tadi ada Nadia Nurul, Yuyun Kofidatul, Mulyati Safitri, dan Rizka Khairunisa, Bu. Oke, terima kasih Afifah. Kemudian coba Nadia Nurul sebutkan nama-nama temannya. Baik, Bu. Jadi tadi ada Yuyun Kafidatul Hikmah, ada Mulyati Safitri, ada Nurul Afifah, sama Rizka Khairunisa, Bu. Oke, terima kasih Nadia. Jadi teman-teman semua sudah kenal ya nama teman-temannya? Sudah, Bu. Iya, sudah, Bu. Baik, kita akan masuk ke tahap selingan. Di sini Ibu akan melakukan suatu permainan. Tetapi sebelumnya, apakah adik-adik mempunyai suatu permainan yang bisa kita mainkan? Saya tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Saya tidak ada juga, Bu. Baik, Ibu di sini akan memainkan tebak-tebakan ya. Jadi adik-adik menjawab apa yang Ibu tanyakan. Yang pertama, clue-nya berpikir sebelum menjawab. Pertanyaannya, sepatu putih dikasih warna kuning jadi warna apa? Kuning, Clue-nya berpikir sebelum menjawab. Pertanyaannya, sepatu putih dikasih warna kuning jadi warna apa? Oke, semua nyerah? nyerah, Nyerah, Bu. Oke, jawabannya jadinya ungu. Oke. Tebak-tebakan yang kedua, clue-nya hal pertama yang dilihat saat pertama kali bangun pagi. Pertanyaannya, sekarang saya di lantai 3. Kalau saya turun 2 lantai, lalu belok kiri, maka sekarang saya di lantai berapa? Bisa diulang lagi, Kak, Bu? Oke, clue-nya
Hal pertama yang dilihat saat pertama kali bangun pagi. Pertanyaannya, sekarang saya di lantai 3. Kalau saya turun 2 lantai, lalu belok kiri, maka sekarang saya di lantai berapa? Petunjuknya handphone ya. Petunjuknya. Ayo. Nyerah, Bu. Oke. Nyerah, Bu. Semuanya nyerah? Oke. Jawabannya di lantai 8 ya. Coba kalian periksa di handphone masing-masing. Kalian akan temukan jawabannya. Soal ketiga. Perhatikan dan dengarkan pertanyaannya. Ada berapa nyamuk yang ketangkap? Tidak ada, Bu. 3. 3. Salah ya. Jawabannya 5. Ya betul, jawabannya 5 ya. Oke, gimana permainannya? Seru nggak? Seru, Bu. Sulit juga. Oke. Baik adik-adik semua, apakah adik-adik siap untuk ke tahap berikutnya? Sudah siap, Bu. Siap. Baik adik-adik semua, di tahap berikutnya yaitu tahap kegiatan, kita akan membahas topik yang akan kita diskusikan pada hari ini. Yaitu topiknya berteman, siapa takut. Oke, adik-adik semua sudah siap masuk ke tahap kegiatan? Siap, Bu. Siap. Baik adik-adik semua, kita sudah memasuki tahap kegiatan. Pada tahap kegiatan ini beberapa hal yang akan kita lakukan. Yang pertama, adik-adik semua akan melakukan diskusi kelompok. Lalu, setelah itu Ibu akan menanyakan kepada pengamat dan pembahas. Oke, adik-adik semua, pada hari ini topik yang akan kita bahas berteman, siapa takut. Tujuannya agar peserta didik atau adik-adik semua dapat menjalin pertemanan yang berkualitas. Bisa dipahami adik-adik semua? Bisa. Bisa, Bu. Oke, baik. Ibu akan memberikan sedikit motivasi ya pada kalian semua. Motivasinya yaitu seorang teman adalah seseorang yang mengenal kamu apa adanya, mengerti di mana kamu berada, menerima apa yang kamu pilih, dan membiarkanmu terus berkembang. Sesuai dengan tema yang Ibu sampaikan tadi, kita akan menggunakan teknik diskusi kelompok. Di dalam diskusi kelompok ini, Ibu akan membagi peran, yaitu moderator sebagai pemimpin jalannya diskusi kelompok. Kemudian ada notulennya, yaitu mencatat hal-hal penting yang ada pada diskusi kelompok. Lalu ada pembahas yang bertugas membahas dan mendiskusikan materi pada hari ini. Kemudian pengamat untuk mengamati jalannya diskusi pada hari ini. Baik, adik-adik semua, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, adik-adik, Ibu ingin menanyakan nih kepada adik-adik dari beberapa peran tadi, apakah adik-adik ada yang ingin memilih perannya masing-masing? Saya mau jadi pembahas, Bu. Saya Oke, Nurul moderator. Afifah jadi pembahas. Yuyun jadi moderator. Kemudian, Saya notulensi, Bu. oke, Nadia Nurul notulensi. Yang lain? Jadi pembahas, Bu. Oke, Mulyati pembahas. Lalu Rizka? Pengamat ya, Bu, yang belum. Ya, jadi Rizka pengamat ya. Ya, Bu. Baik, pada hari ini Ibu sudah menyiapkan bahan diskusinya. Ibu akan membagikan bahan diskusinya kepada pembahas. Silahkan berdiskusi sesuai dengan materi yang sudah Ibu bagikan. Baik, Ibu akan menyerahkan diskusi ini kepada moderator untuk memimpin diskusinya. Nanti yang akan memimpin diskusinya adalah moderator. Nanti moderator yang akan menjalankannya.
Baik, untuk moderator, poin-poin yang akan Anda pimpin pada diskusi ini yang pertama adalah arti dari pertemanan, kedua cara membangun hubungan pertemanan, ketiga fungsi pertemanan, keempat pentingnya memiliki pertemanan yang berkualitas. Untuk membahas poin-poin yang akan kalian diskusikan pada hari ini mengenai materi berteman, siapa takut, poin-poinnya yaitu yang pertama ada arti dari pertemanan, kedua cara membangun hubungan pertemanan, ketiga, fungsi pertemanan. Keempat, pentingnya memiliki pertemanan yang berkualitas. Baik adik-adik yang sudah mendapatkan bagiannya pada diskusi kelompok hari ini, Ibu persilahkan untuk memulai diskusinya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada moderator untuk melanjutkan dan memimpin diskusi kelompok pada hari ini. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Triliani yang sudah berkenan untuk menjadikan saya sebagai moderator. Baik, baik, langsung saja saya bertanya kepada teman-teman, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Alhamdulillah baik ya semuanya. Oke, baik. Langsung saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuyun Kafidatul Hikmah selaku sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada kegiatan hari ini. Adapun topik materi pada hari ini adalah berteman siapa takut. Di sini kita akan membahas yang pertama ada arti dari pertemanan, kedua cara membangun hubungan pertemanan, ketiga fungsi pertemanan, keempat adalah pentingnya memiliki hubungan pertemanan yang berkualitas. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada pembahas untuk membahas materi pada hari ini. Untuk poin pertama, yaitu arti dari pertemanan. Saya persilahkan kepada pembahas apa yang Anda ketahui mengenai tentang pertemanan itu sendiri. Baik, menurut saya pertemanan merupakan hubungan emosional antara dua manusia atau lebih yang sejenis maupun tidak sejenis. Hubungan ini didasari saling pengertian, menghargai, dan mempercayai satu sama lain. Mereka juga saling bertukar informasi tentang berbagai pengalaman untuk satu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Oke, baik. Itu tadi penyampaian pendapat dari pembahas yang pertama. Kemudian kepada pembahas kedua, saya persilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, menurut saya teman adalah pendamping setiap kita dalam setiap saat, bisa berupa orang atau benda. Kita selalu berinteraksi dengannya dalam setiap kondisi, baik dalam suka, sedih, kesendirian, dan lain-lain. Kita juga dapat minta nasihat, hiburan, atau sekedar curhat ke dia. Keluarga juga bisa jadi adalah teman terbaik bagi sebagian besar orang, namun tidak sedikit juga yang memiliki sobat dengan sebagai teman dekatnya. Bahkan saat ini bisa jadi semua bergeser karena gadget adalah teman terdekat bagi sebagian besar orang. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih pembahas dua yang sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa kelompok teman adalah orang-orang yang memiliki kekurangan, lebih kesamaan, dan juga mempunyai kedekatan yang hampir mirip seperti keluarga, namun berbeda keturunan dan memiliki kecenderungan dalam meniru. Kedekatan itu menjadi seseorang mampu terbuka dalam hal apapun. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara membangun pertemanan. Kepada pembahas pertama, bagaimana cara Anda membangun pertemanan? Oke, baik. Menurut saya ada dua cara membangun pertemanan. Yang pertama, saling terbuka. Salah satu hal terbaik dari memiliki teman ialah kita bisa berbagi cerita apa saja dengan mereka. Tidak hanya cerita bahagia, namun juga jika kita memiliki masalah, teman yang baik pasti akan menyempatkan waktunya untuk mendengar keluh kesah kita dan memberikan solusi yang terbaik. Kemudian yang kedua yaitu cari kesamaan. Tidak bisa ditampik, sebuah pertemanan kadang terjadi karena ada kesamaan yang mengikat di antara kita berdua. Entah karena hobi yang sama, selera musik yang sama, atau yang lainnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Oke, baik. Terima kasih kepada pembahas pertama yang sudah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya adalah pembahas kedua. Saya persilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Menurut saya, ada dua cara membangun hubungan pertemanan. Pertama, menjadi pendengar yang baik. Dengan kata lain, usahakan untuk tidak terlalu memperhatikan handphone saat sedang bersama teman. Beri mereka perhatian penuh dengan selalu menginterupsi mereka. Kedua, tetap sederhana, merencanakan hangout dengan teman, tidak perlu terlalu ribet, karena hal ini bisa saja malah menyusahkan temanmu. Lakukan saja dengan sederhana seperti nonton bareng, makan bareng, atau jalan-jalan ke suatu tempat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Dapat saya simpulkan ada 4 cara membangun hubungan pertemanan. Yang pertama adalah saling terbuka. Kedua, cari kesamaan. Yang ketiga, jadi pendengar yang baik. Yang keempat adalah tetap sederhana. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi pertemanan. Kepada pembahas pertama, bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini? Oke, baik. Menurut saya ada dua fungsi pertemanan. Yang pertama, mengajarkan kebudayaan masyarakatnya. Melalui kelompok teman sebayanya, anak-anak akan belajar standar moralitas orang dewasa, seperti bermain secara baik, kejujuran, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua yaitu kelompok sebaya mengajarkan peranan-peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin. Seperti halnya ketika bermain, anak yang berjenis kelamin laki-laki akan berperan sebagai bapak dan juga akan berperan dan juga akan memerankan cara berpakaian yang digunakan oleh seorang laki-laki yang benar. Kemudian juga sebaliknya, anak yang berjenis kelamin wanita akan berperan menjadi ibu yang nantinya pasti akan mengandung dan mempunyai anak, dan juga akan memerankan cara berpakaian wanita pada umumnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada pembahas satu yang sudah menyampaikan pendapatnya. Kemudian selanjutnya adalah pembahas kedua. Silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, mungkin dari saya sendiri, fungsi pertemanan yaitu membantu anak bebas dari orang dewasa. Hal ini ketika anak sering berkumpul dengan teman seusianya, pasti nanti mampu menyeimbangkan perilaku yang ia perankan sesuai teman-temannya. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Pendapat yang sudah dilontarkan baik pembahas 1 dan 2, jadi dapat saya simpulkan adalah ada 3 cara, yaitu pertama mengajarkan kebudayaan masyarakatnya, kedua kelompok sebaya mengajarkan peranan-peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin, kemudian yang ketiga adalah kelompok teman sebaya membantu anak bebas dari orang dewasa. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pentingnya memiliki hubungan pertemanan yang berkualitas. Baik, bagaimana pendapat Anda membahas satu mengenai akan hal ini? Menurut saya, kualitas pertemanan ialah tingginya tingkat perilaku tolong-menolong, keakraban, dan perilaku positif lainnya, serta rendahnya tingkat konflik, persaingan, dan bentuk perilaku negatif lainnya, sehingga kualitas pertemanan mempengaruhi keberhasilan remaja dalam berinteraksi dengan teman sebayanya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih pembahas satu yang sudah menyampaikan pendapatnya. Silakan oleh pembahas kedua untuk menyampaikan pendapatnya juga. Baik, menurut saya sikap remaja yang berkembang atau yang lebih menonjol adalah sikap-sikap sosial yang berhubungan dengan teman sebayanya. Hal ini dikarenakan remaja lebih banyak berada di luar rumah bersama dengan teman-teman sebayanya sebagai kelompok, sehingga dapat dimengerti bahwa pengaruh teman sebaya pada minat pembicaraan, sikap, penampilan, dan perilaku remaja lebih besar daripada pengaruh keluarga. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih.
Jadi dapat saya simpulkan bahwa kualitas pertemanan adalah seberapa besar penerimaan yang ditunjukkan dari adanya kedekatan hubungan antar dua orang atau lebih yang melibatkan penyikapan diri sendiri serta merupakan bentuk kedekatan alamiah. Pertemanan adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antar dua remaja, di mana seseorang yang satu memberi perhatian kepada orang yang lain. Baik, itu tadi pelaksanaan diskusi kita pada hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Trilia. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memimpin diskusi pada hari ini. Berikutnya, Ibu meminta kepada pengamat mengenai tanggapannya tentang proses diskusi kelompok hari ini. Kepada Rizka, sebagai pengamat, apa pendapat Anda tentang jalannya diskusi kelompok pada hari ini? Baik Bu, jadi dari pengamatan saya mengenai diskusi kelompok pada hari ini, materinya sudah sangat bagus, yaitu mengenai berteman, lalu teman-teman juga sudah membawakan perannya juga dengan baik, Bu. Baik, lalu apa pendapat Anda tentang materi pada diskusi kelompok pada hari ini? Iya Bu, jadi materi mengenai diskusi pada hari ini, jadi saya tahu bagaimana arti dari pertemanan, lalu cara membangun hubungan pertemanan, lalu fungsi pertemanan, dan pentingnya juga memiliki hubungan pertemanan yang berkualitas, Bu. Baik, terima kasih. Berikutnya, Ibu meminta kepada kelompok pembahas yang telah membahas materi pada hari ini. Kepada Afifah sebagai pembahas, apa pendapat Anda tentang diskusi yang kita lakukan pada hari ini? Menurut pendapat saya, diskusi kita pada hari ini itu sangat menarik ya Bu, apalagi materinya tentang pertemanan. Dan menurut saya itu juga sangat bermanfaat materinya sehingga saya bisa membangun pertemanan yang baik lagi dengan teman-teman saya yang lainnya. Oke, selanjutnya, apakah Anda dapat memahami apa yang teman-teman Anda diskusikan pada hari ini? Iya Bu, saya dapat memahaminya. Oke, lalu apa yang dapat Anda pelajari dari diskusi kita pada hari ini? Yang dapat saya pelajari yaitu khususnya tentang cara membangun pertemanan. Terkadang kan kita dengan teman itu pasti ada konfliknya gitu kan Bu. Nah, dengan cara membangun pertemanan ini bisa membuat saya dapat membangun pertemanan lagi yang baik kepada teman saya apabila kemarin-kemarin kita ada konflik gitu Bu. Oke, terima kasih kepada Nurul Afifah. Selanjutnya kepada Mulyati. Sebagai pembahas, apa pendapat Anda tentang diskusi kita pada hari ini? Menurut saya, pendapat saya tentang diskusi kali ini sudah berjalan lancar dengan membawakan tema pertemanan. Jadi banyak hal yang bisa diambil dari dari diskusi tadi yang kita bahas. Saja. Maaf Bu, bisa kembali suaranya tidak ada. Mohon maaf Ibu, izin masuk, suaranya belum di-unmute. Oke, maaf ya. Oke, selanjutnya apakah Anda dapat memahami apa yang teman-teman Anda diskusikan pada hari ini? Dari saya, ya Bu, sudah dapat memahami Bu. Oke, apa yang dapat Anda pelajari dari diskusi kita pada hari ini? Menurut saya banyak yang kita pelajari dari materi yang disampaikan tentang pertemanan tadi. Yang materi kita diskusikan tadi tentang pertemanan. Jadi saya sendiri pun juga lebih tahu bahwa saya bisa menjaga lebih baik pertemanan dengan teman saya. Begitu Bu. Oke, terima kasih Muli.
Berikutnya, kepada notulensi, saya persilahkan untuk membaca catatan diskusi kelompok pada hari ini. Kepada Nadia sebagai notulensi, saya persilahkan. Bu, jadi notulensi atau kesimpulan dari diskusi kita hari ini yaitu kelompok teman adalah orang-orang yang memiliki kurang lebih kesamaan dan juga mempunyai kedekatan yang hampir mirip seperti keluarga, namun berbeda keturunan dan memiliki kecenderungan dalam meniru kedekatan itu menjadi seseorang yang mampu terbuka dalam hal apapun. Lalu juga terdapat 4 cara membangun hubungan pertemanan, diantaranya yaitu saling terbuka, cari kesamaan, jadi pendengar yang baik, dan juga tetap sederhana. Lalu ada 3 cara yaitu masyarakat, kedua kelompok sebaya mengajarkan peranan-peranan sosial, dan juga yang ketiga ada kelompok sebaya membantu anak bebas di dewasa. Lalu yang terakhir, kualitas pertemanan adalah seberapa besar kita dapat menerima yang ditunjukkan dari adanya kedekatan hubungan antara 2 orang atau lebih. Jadi, merupakan bentuk kedekatan alamiah apabila pertemanan ini memiliki hubungan timbal balik dan saling menguntungkan antara 2 remaja, di mana seseorang yang satu memberi perhatian kepada seseorang yang lain. Itu saja, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nadia. Selanjutnya kita akan melanjutkan permainan ya. Baik, Bu. Permainan yang pertama, clue-nya, bumi itu bulat. Pertanyaannya, berapakah 28 ditambah 10? 3, Bu. Oke, betul 3 ya. Pertanyaan yang kedua, clue-nya, perhatikan dan dengarkan. Berapa yang ketangkep? 3. Salah ya. 4. Oh, betul. Betul 3 ya, adik-adik semua betul 3. Oke, yang pertanyaan ketiga. Clue-nya, seperti tadi, hal pertama yang dilihat saat pertama kali bangun pagi. Pertanyaannya, sekarang saya di lantai 2. Kalau saya turun 2 lantai, lalu belok kiri, maka sekarang saya di lantai berapa? 7. Oke, betul Mulik ya, 7. Oke. Gimana nih permainannya? Seru, Bu. Seru. Oke, baik karena kita sudah bermain games ya. Setelah ini silahkan adik-adik lakukan hal-hal yang kalian pahami hari ini. Baik adik-adik, kita akan ke tahap yang terakhir yaitu tahap pengakhiran. Bimbingan kelompok akan segera berakhir. Sebelum kita akhiri, Ibu akan membuat kesimpulan terlebih dahulu. Mencari teman yang benar-benar paham dan mengerti kita itu tidak semudah membalik tangan. Semua pasti ada prosesnya. Dan makna teman sejati yang sesungguhnya adalah orang-orang yang ada di saat kita susah. Orang yang selalu memahami dan mengerti kita, bukan malah ada di saat dia butuh kita dan tidak ada di saat kita susah. Apa itu arti dari teman? Seharusnya kita sebagai manusia sosial itu sadar bahwa kita ini tidak bisa berdiri sendiri. Kita tidak bisa melakukan semua sendiri. Di zaman sekarang ini, ketika kita berkumpul ya dengan teman kita, pasti sebagian dari kita ini lebih asyik dengan HP kita sendiri. Inilah yang membuat komunikasi menjadi berkurang. Padahal komunikasi itu adalah salah satu yang membuat kita saling mengenal diri kita masing-masing, hingga terwujudnya kata teman. Teknologi yang sekarang ini nampaknya juga telah membuat generasi kita ini kurang berkomunikasi dengan orang di sekitar kita.
Padahal komunikasi adalah awal dari suatu hubungan itu tercipta. Untuk itu, ayo ubahlah sifat kita, sikap, dan perilaku kita. Jadilah orang yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Dan mulailah belajar berkomunikasi dengan orang yang ada di sekitar kita. Perbanyak juga teman, tapi ingat kalian juga harus saling mengerti dan memahami masing-masing sifat dan perilaku dari teman kalian. Bukan hanya ada di saat kita butuh, dan tidak ada di saat mereka butuh. Baik, adik-adik, silakan adik-adik semua satu persatu menyampaikan kesan pada bimbingan kelompok ini. Kesan dan pesannya dimulai dari Nadia Nurul. Baik Bu, jadi kesan untuk bimbingan kelompok hari ini, materi yang Ibu berikan kepada kami sudah cukup bagus dan mungkin memang tepat untuk diberikan kepada kami ini anak-anak sekolah yang mungkin punya pertemanan yang baik, dan cara-cara untuk berteman yang baik itu seperti apa. Lalu untuk pesannya, mungkin ke depannya Ibu juga bisa bahas materi yang diangkat dari anak-anak sekolah seperti kami, dan juga permainannya mungkin bisa dilamain, soalnya seru. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nadia. Selanjutnya, Yuyun Kafidotul. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu. Jadi menurut saya kesan dan pesan bimbingan kelompok hari ini adalah materinya sangat luar biasa, terlebih bagi kita anak sekolah yang seperti disampaikan Nadia, kita juga butuh bagaimana sih caranya untuk berteman dan lain sebagainya. Kemudian dengan teknik diskusi kelompok ini juga sangat baik untuk mengasah kita, keterampilan kita nih, bagaimana sih cara jadi moderator, jadi notulen, jadi pengamat, membahas itu seperti apa. Jadi kita lebih mendapatkan pengalaman baru. Kemudian pesannya mudah-mudahan nanti kita dapat bertemu kembali di dalam bimbingan kelompok dengan teknik diskusi kelompok yang tentunya dengan materi yang lebih menarik lagi. Ya, dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yuyun. Selanjutnya, Nurul Afifah. Menurut saya, kesan yang saya dapatkan dari pertemuan hari ini itu materi diskusinya sangat bagus sekali, Bu. Selain itu untuk gamesnya juga bagus, tapi agak sulit sih, Bu, bagi saya pribadi. Mungkin ke depannya bisa yang agak mudah gitu, Bu, bagi saya biar bisa nebaknya. Itu aja sih, Bu. Oke, terima kasih Nurul Afifah. Kemudian Mulyati Safitri. Dari saya Bu, pesan dan kesannya materi yang kita diskusikan tadi udah baik, udah bagus, mungkin lebih tentang tentang siswa-siswanya lagi, tentang remaja-remaja gitu kan, tentang pergaulan atau banyaklah tentang remaja-remaja lagi yang bisa diangkat. Jadi terus diskusinya juga berjalan lancar, mungkin ataupun ada kekurangan mungkin dikarenakan jaringan, tapi menurut saya yang tadi kita diskusikan sudah baik Bu. Jadi saya suka dengan materi yang Ibu sampaikan, terus gamesnya juga bagus. Mungkin lebih mudahnya lagi Bu, seperti yang dikatakan Afifah tadi, terlalu susah untuk ditebak. Gitu aja Bu. Baik, terima kasih kepada Muli. Selanjutnya, Rizka Khairunisa. Baik Bu, jadi menurut saya mungkin semuanya sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Materinya juga ya sudah bagus Bu, mengenai cara kita berteman tuh bagaimana Bu yang baik. Lalu gamesnya juga sangat seru Bu, sampai saya juga nggak bisa menebak. Lalu mungkin ke depannya di pertemuan selanjutnya mungkin bisa membawakan materi yang lain Bu, yang menarik lagi. Sekian Bu dari saya. Baik, terima kasih kepada Rizka Khairunisa.
Baik adik-adik semua, terima kasih atas penyampaian kesan dan pesannya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas topik yuk cari tahu minat dan bakatmu. Baik adik-adik semua, sebelum adik-adik meninggalkan ruangan ini, silahkan adik-adik untuk mengisi lembar penilaian. Baik adik-adik semua, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Sampai ketemu pada bimbingan kelompok berikutnya.